Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab yang kedua atau zaman praaksara. Kalau dulu istilahnya adalah zaman prasejarah, akan tetapi karena istilah prasejarah itu diyakini kurang sesuai sehingga diganti dengan istilah praaksara. Praaksara ini berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan atau zaman sebelum mengenal tulisan. Sedangkan ketika kita menggunakan istilah prasejarah, pra ini berarti sebelum, sedangkan sejarah ini berarti masa lalu. Jadi kalau kita gabungkan prasejarah itu sebelum adanya masa lalu. Karena hal yang demikian, maka istilah prasejarah diganti dengan praaksara. Di bab zaman praaksara, kita akan mempelajari 3 poin. Yang pertama tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang kedua, asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang ketiga, corak kehidupan serta perkembangan teknologi dari zaman praaksara. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Para ilmuwan ini meyakini bahwa asal mula terbentuknya alam semesta, termasuk di dalamnya ada bumi, ini dari teori Big Bang atau ledakan besar atau ledakan dahsyat yang terjadi sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan ini mengeluarkan materi yang jumlahnya sangat banyak. Kemudian materi-materi ini mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, kemudian ada planet yang di dalamnya ada bumi, debu kosmis, meteor, energi dan partikel-partikel lainnya. Nah, bumi sudah terbentuk. Kemudian jika kita lihat dari ilmu geologi atau ilmu bumi, ini perkembangan bumi terbagi di dalam 4 tahap. Yang pertama ada masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang paling tua atau masa tertua. Kenapa? Karena pada masa ini belum ada tanda-tanda kehidupan, karena temperatur bumi masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Yang kedua, masa Paleozoikum. Pada masa ini, kondisi bumi sudah mulai stabil dan secara menyeluruh sudah mulai terlihat tanda-tanda kehidupan berupa makhluk bersel satu yang dikenal dengan mikroorganisme. Kemudian ada hewan sejenis ikan akan tetapi tidak berahang atau kita sebut sebagai trilonta. Ada amfibi atau binatang yang hidup di 2 tempat dan beberapa jenis tumbuhan ganggang. Oleh sebab itu, masa ini dinamakan dengan masa primer atau zaman kehidupan pertama. Yang ketiga, ada masa Mesozoikum atau bisa juga dinamakan sebagai zaman atau masa sekunder, zaman kehidupan kedua. Pada masa ini mulai muncul hewan bertubuh besar seperti gajah purba, hewan reptil, dan dinosaurus. Sedangkan menjelang berakhirnya masa ini mulai muncul berbagai jenis burung serta binatang menyusui atau mamalia. Yang terakhir masa Neozoikum. Masa ini terbagi menjadi 2, yaitu masa tersier dan masa kuarter. Pada masa tersier yang berlangsung 60 tahun yang lalu sudah mulai muncul jenis primata seperti kera. Sedangkan pada masa kuarter yang terbagi menjadi 2 zaman atau 2 kala, ada kala Pleistosen dan kala Holosen, ini sudah mulai muncul jenis manusia praaksara yang jenisnya adalah Homo sapien.
yang ciri-cirinya hampir sama seperti manusia yang sekarang ini. Oke, kita lanjut ke perkembangan manusia atau makhluk hidup itu sendiri. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang perkembangan makhluk hidup. Yang pertama ada teori Harold Urey yang menyatakan bahwa hidup terjadi pertama kali di udara. Udara atau atmosfer terbentuk karena adanya molekul-molekul CH4, NH4, dan H2O, dan karena adanya loncatan listrik akibat halilintar serta sinar kosmik, terjadilah asam amino yang meyakinkan adanya kehidupan. Yang kedua ada teori Charles Darwin. Ini sudah sangat-sangat terkenal ya. Teori Darwin ini terkenal dengan proses evolusinya, yaitu proses yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, bahkan hingga jutaan tahun. Dalam proses ini terjadi apa yang disebut sistem seleksi alam, di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya lah yang bertahan hidup dan berkembang. Kemudian baru-baru ini muncul teori kreasionisme yang mengatakan bahwa kemunculan tiba-tiba atau seketika itulah yang disebut penciptaan oleh Tuhan. Oke, lanjut ya. Yang poin yang kedua yang akan kita pelajari tentang asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia ini ada 4. Yang pertama, ini ada Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Yang kedua Deutero-Melayu, yang ketiga Melanesoid, yang keempat ada Negrito, Negroid, dan Wedit atau Wedoid. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama Proto-Melayu. Bangsa Melayu tua atau Proto-Melayu adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut sebagai kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Suku bangsa Indonesia yang termasuk anak keturunan bangsa Proto-Melayu yang sekarang ini adalah suku Dayak dan suku Toraja. Yang kedua, bangsa Deutero-Melayu atau bangsa Melayu muda. Pada kurun waktu tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi, ini merupakan gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam, kemudian juga membawa kebudayaan megalitikum atau batu besar. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Melayu muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Yang ketiga Melanesoid. Melanesoid. Ini suku bangsa yang tinggal di Papua. Ini ada juga yang di Papua Nugini, Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Ini merupakan ras atau rumpun Melanesoid. Yang keempat, yang terakhir, ini ada Negrito dan Wedit. Jadi dulu sebelum kedatangan Proto-Melayu serta Deutero-Melayu, ini sudah ada bangsa Negrito dan Wedoid. Untuk bangsa Wedit sendiri, ini mempunyai ciri-ciri Negroid. Ciri-cirinya, satu, memiliki kulit yang gelap. Yang kedua, rambutnya keriting, matanya bundar, hidungnya lebar, serta postur tubuh yang pendek. Nih, sejauh mana kelompok Negrito itu memiliki tali darah dengan jenis-jenis negro yang ada di Afrika serta Melanesia atau Pasifik. Yang kedua, untuk ciri-ciri Wedit, yang pertama ada kulitnya hitam, postur tubuhnya sedang, kemudian rambutnya keriting. Biasanya itu ada suku bangsanya itu ada di Palembang, Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Untuk poin C, corak kehidupan serta perkembangan teknologi, akan kita pelajari
di pertemuan berikutnya. Oke, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.